Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Ikan Japi. Kali ini saya akan memproses pengadonan cimin dan rebus makaroninya. Saya bikin video seperti ini, proses pembuatan adonan cimin dan rebus makaroni, karena ada yang bertanya ya, untuk siapa ya, lupa namanya. Ya pokoknya begini mas lah, saya langsung akan praktekkan jam berapakah merebus makaroninya itu, adonan ciminnya juga, dan jam berapa berangkat jualan. Oke, langsung saja saya langsung proses pengadonan dan perebusan makaroni. Di sini saya sudah merebus air terlebih dahulu nih ya, langsung singkat, sudah kayaknya udah mendidih ya. Nah, di sini sudah saya siapkan juga adonan cimin ya. Saya bikinnya agak banyak nih, cuman 1,5 kilo ya. Dan di sini juga ada makaroninya 2 bungkus. Nah, sebenarnya saya membuatnya itu adonan sekitar 4 bungkus ya, atau juga 4 kilo. Nah, ini ngerebusnya itu 2 kali ya teman-teman. Nah, sekitar jam 8 atau jam 9 saya ngerebusnya itu 2 kilo ya. Jadi nanti ngerebusnya yaudah sambil ini deh, tar dulu sebentar ya. Oke, mohon maaf, saya taruh dulu kameranya biar saya tidak kerepotan ya. Oke, di sini saya akan merebus 2 bungkus makaroni pada jam 9 malam ya. Jam 9 malam untuk perebusan 2 makaroni. 2 bungkus makaroni. Jadi nanti yang 2 makaroni itu saya lanjut rebus lagi. Saya bangun sekitar jam setengah 4, itu akan saya rebus. Karena kalau direbus sekaligus sekarang nih jam 9 malam 4 kilo semuanya untuk besok pagi itu, takutnya namanya jualan kan, kadang jualan itu kan nggak tentu ya, kadang habisnya cepet, kadang telat, bahkan tidak habis. Nah, jadi untuk yang 2 kilo pertama ini itu insya Allah akan habis pada jam 12, kalau tidak ya sekitar masih siang itu udah habis lah yang 2 kilo. Nah, yang 2 kilo untuk sore. Terkadang kan kalau namanya jualan nggak tentu, kalau nggak habis juga, kalau yang direbusnya pagi itu insya Allah buat besok bisa dimasukin kulkas untuk 1 hari ya. Oke, langsung saja saya akan ngadonin dulu cimin. Nah, di sini saya mau ngerebus dulu nih, mau ngadonin cimin dulu ya. Ini airnya sudah matang, di sini sudah makaroni, jadi caranya biar semuanya terkerjakan gitu. Mohon maaf nih, keadaan kondisi dapurnya lumayan sempit nih, namanya juga di kontrakan ya teman-teman. Kontrakannya ya kecil. Jadi dapurnya itu kecil banget nih. Dapurnya itu kecil lah pokoknya, nggak apa-apa lah. Alhamdulillah segini juga kontrakan saya ada dapurnya gitu ya. Kontrakannya harganya cuma 450.000 ini, termasuk masih murah di Jakarta, 450.000. Ada dapurnya, ada kamar mandi, meskipun dapur segini nih. Nah, ini ya mas ya, yang bertanya, ini saya ngadonin dan ngerebus ciminnya itu, ngadonin cimin dan ngerebus makaroninya itu jam 9. Saya biasa jam 9 karena waktu saya sudah santai lah, udah istirahat tuh, jadi udah nggak capek gitu ya. Nah, karena di sini kan udah mendidih airnya, tadi saya pelanin. Coba kita buka. Tuh udah mendidih banget. Nah, si air rebusan ini saya akan gunakan dulu untuk ngadonin cimin. Jadi kita ambil dulu untuk ngadonin cimin ya. Nah, langsung saja lah, diperhatikan saja. Nah, untuk adonin cimin dulu nih. Nah, kan air ini jadi kita ngadonin cimin juga, bisa ngerebus juga gitu ya caranya, biar langsung terkerjakan gitu. Sebenarnya kalau ngadonin cimin sih mau jam berapa aja itu, karena kalau cimin kekuatannya bisa 2-3 hari ya, meskipun ngadonin di sore hari juga, kalau buat besoknya lagi 2 hari atau 3 hari itu masih bisa kuat lah. Kalau makaroni kayaknya, apalagi kalau ngerebusnya malam begini nih, yang 2 kilo kan insya Allah pasti itu habis ya dalam jangka cepat lah gitu. Nggak apa-apa di sini aja. Tapi kalau yang 2 kilonya itu, makanya saya rebusnya itu nanti subuh ya, jam 4-an lah saya bangun, jam 4 bangun,
3:30, kadang jam 3 saya bangun ngerebus, persiapan. Oh kan ini jadi ini kerebus makaroninya. Tuh, cimin kita adonin. Sambil kita nunggu makaroni mateng, cimin juga terolah gitu ya, teradonin ya. Nah, untuk berangkat jualan, saya berangkat karena sekarang kan di waktu ini alhamdulillah sekolahan sudah masuk. Jadi saya berangkatnya itu jam setengah 6. Setengah 6 ya, sebenarnya sih juga biar tidak menghindari macet. Kalau agak siang macet juga, karena pagi-pagi sekarang anak-anak di sekolahan tidak jajan, belum boleh jajan pagi-paginya. Ada aja sih 1-2 gitu yang beli ya. Ya yang penting sih kalau berangkat pagi itu lebih enak lah, udah standby di tempat dagang itu udah tenang gitu. Jadi saya berangkatnya ya mas ya, berangkatnya saya jam setengah 6 startnya itu. Saya pulang maghrib jam 5 atau enggak maghrib. Nah makanya makaroni yang 2 kilonya itu saya rebus di jam 4 atau jam 3 pagi, biar untuk ketahanannya lebih lama. Itu sih terserah masing-masing ya, mau ngerebus malam. Cuman kalau bagus yang ngerebusnya ngedadak kayak jam 4 atau jam 3, itu makaroninya akan segar terus sampai sore. Bahkan saya bilang kalau sisa itu bisa disimpan lagi di kulkas buat besoknya itu. Tapi saya jarang sih ya, emang di sini belum punya kulkas juga, jujur aja. Jadi saya kadang nyisa sedikit gitu ya, kadang saya masak sendiri, kalau nggak dikasih tetangga, kasih teman, dimasak gitulah, daripada mubazir, sayang. Nah ini sambil ngadonin cimin, sambil ngerebus makaroni, kan lumayan ngerebus makaroni agak lama juga nih. Nah ini kita adonin seperti ini. Nah jadi kalau ngadonin cimin itu harus berani megang panas ya, tapi nggak juga sih kalau masih panas banget, biar aja di urak-arik dulu begini nih, diurak-arik dulu biar agak dinginan gitu maksudnya. Dan untuk ngadonnya itu boleh pakai plastik, boleh tangan langsung, karena pernah ada yang bertanya apa boleh dengan secara langsung tangan. Boleh asalkan tangan kita sudah keadaan bersih ya, sudah cuci tangan. Saya alhamdulillah sudah cuci tangan ya teman-teman, sudah bersih. Karena kalau pakai itu juga kalau pakai plastik juga agak ribet juga sih sebenarnya. Mungkin di video sebelumnya saya pakai plastik biar sopan aja gitu, pakai tangan langsung. Cuman ya jujur aja lah, ini harus pertama kita pakai centong dulu seperti ini nih. Mau centong nasi, mau centong kayu. Tapi kayaknya centong kayu kan lebih ini ya, lebih apa namanya, lebih kuat lah gitu ya. Jadi kayak gini kuat gitu, ada kekuatan. Kayak di gini-gini dulu ya. Tuh panas, emang kalau bikin cimi itu harus maksain di panasnya itu pelan-pelan aja, tapi pelan-pelan nih meskipun panas. Tar dulu nih, ini ngeri nih mejanya goyang-goyang, saya takut jatuh. Ini di sini aja. Tuh, panas. Bikin cimi itu lumayan ribet ya, ribet juga panasnya itu. Ya gitulah, makanya yang belajar bikin cimi harus sabar ya, harus sabar. Yang belum bisa juga harus sabar, terus belajar dan berusaha, jangan menyerah. Saya juga dulu begitu pertama-tama. Alhamdulillah saya jualan cimin dan makaroni ini sudah lama ya, dari 2014 hingga sekarang nih udah berapa tahun berarti. Cuman kalau jualan kayaknya beletek. Kalau jualan saya itu sebenarnya jualan makaroni ya. Jadi khusus makaroni tadinya. Karena kesini kan udahlah nggak ada yang jualan cimin di sekolahan saya, di tempat dagang saya. Jadi saya bawa cimin juga karena banyak juga yang menanyakan makanan ini, cimin ini nih. Meskipun ada 1-2 yang jualan kan nggak apa-apa lah, masing-masing rezeki gitu. Panas nih bro, ya beginilah prosesnya. Nah iya, sambil ngingetin aja pada viewers Kang Cepi nih, teman-teman yang mau usaha ataupun yang mau belajar, tetap mau ngerebus makaroni, mau bikin cimin, jadi airnya itu benar-benar harus mendidih 100%, pokoknya nggak kuplak gitu. Jadi biar tidak gagal nih seperti ini nih. Ya.
lumayan ribet juga ini bikin cimin itu. Tuh, gerah lagi. Ini harus perlu tenaga yang ekstra, harus kita tekan ini. Jadi harus benar-benar mulainya itu harus benar-benar, jangan sampai kayak kurang lembut lah gitu, biar bagus hasilnya. Hasilnya biar bagus teman-teman. Panas euy. Panas hareudeung. Resiko kalau bikin cimin mah pokoknya ribet. Jadi ada yang pernah yang ini juga ya, maaf ya, ribet amat Kang, ya memang ribet. Terus terkadang kita membuat praktek seperti ini di media sosial ya, kayak saya tayangin di layar begini. Bahwasanya praktek dan teori itu beda ya, karena kalau praktek ini secara langsung diajarin kan berhadapan begini, itu juga kadang belum tentu langsung paham, karena saya pernah ngajarin temen juga nggak sekali gitu ya, apalagi di teori gitu ngelihat. Mungkin tergantung orang atau gimana juga, pokoknya lah perlu belajar gitu. Jangan sampai menyalahkan kayak menyalahin saya gara-gara bikin cimin lihat tutorial Kang Cepi, kok hasilnya begini, kan saya ngasih taunya dengan secara transparan kan, begini caranya memang prosesnya, dari takaran air, bahkan maksudnya dari airnya harus mendidih, itu benar-benar nih trik yang paling itu, dari ngerebus airnya harus benar-benar mendidih gitu. Kalau takaran air sih dikira-kira, saya kadang nggak tahu nakarinnya gitu, dikira-kira aja, set gitu, dari sini masukin agar kayak seperti ini aja nih teman-teman. Tuh ini udah jadi tuh, tinggal dilebarin, nanti digeleng-geleng gitu pakai botol atau pakai apa aja lah, pakai botol lah. Saya pakai botol bekas minuman, sirup yang dari beling itu, kaca. Tuh hasilnya seperti ini. Nah, pakai ini aja tuh, kayak apa aja sih, pakai kayu, pakai pokoknya nampan lah yang gede buat ngegeleng. Oh bro, wah. Nah, proses seperti ini bisa terkerjakan. Makaroni juga tuh, makaroninya belum, karena ini baru berapa menit, belum mengembang. Tapi nggak apa-apa, nanti ini belum selesai, itu makaroni udah selesai, kita angkat seperti kemarin tutorialnya, kita tirisin di situ. Ini kompornya kita pelanin, ini baru kita selesaiin gitu, gampang. Pelanin aja kompornya, kemudian nanti kalau udah selesai, ini adonannya udah dipotong-potong, masukin lagi deh. Jadi nggak apa-apa ngerebus di sini juga yang bekas makaroni, nggak apa-apa. Begitu ya Mas ya, yang pengen tahu ngadoninnya dari jam berapa, jualannya berangkat jam berapa. Ya ini ngadonin saya jam 9, cuman kalau misalnya jualannya mau banyak kan, misalnya lah ya, kalau saya sih alhamdulillah buat saya banyak ya, habis 4 kilo lah, 4 kilo banyak. Cuman ya itu 2 kilo sekarang jam 9, 2 kilo nanti jam 4 gitu. Kenapa kok begitu? Yang 2 kilo sekarang jam 9 buat ditaruh yang biar cepet habis, dari awal yang di tempat pertama lah gitu, di wadah yang pertama itu 2 kilo habis misalnya jam 12 kan, alhamdulillah. Nah, makaroninya udah selesai ya, udah matang. Ya, pokoknya video hari ini cukup sekian saja ya. Jadi hanya saya menjawab dari masnya ini nih di atas nih komenannya. Saya tulis, saya simpan di atas aja ya. Lupa saya mau bacainnya. Ya, itulah Mas, jam ngadoninnya saya ngadonin dari mulai jam 9 2 kilo dan jam 4 2 kilo, 2 kali pengadonan. Tapi ya ribet. Ya udah, kalau mau bangunnya pagi aja sekalian jam 3 gitu, ngerebus sekalian 4 kilo. Itu biar makaroninya lebih maksimal gitu ya. Kalau misalnya sampai dagangnya sampai sore atau sampai malam juga itu masih
tetap segar makaroninya gitu ya. Tergantung mau jualannya jam berapa. Kalau jualan di sekolah kan pagi-pagi, saya berangkat pokoknya jam setengah enam itu berangkat. Jualannya itu berangkat setengah 6, bangun jam 4 tuh berangkat setengah 6 karena ngejar sekolahan gitu. Ini udah matang ya makaroninya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya masnya, atau enggak untuk teman-teman juga yang mau belajar usaha makaroni dan cimin. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kata-kata saya yang tidak dapat dipahami, mohon maaf karena saya masih belajar. Saya bukan mengajarkan, saya juga perlu belajar. Terima kasih pokoknya buat semuanya. Jangan lupa dukung terus channel kecil saya ini, semoga bermanfaat. Dukung terus, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.